Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, pernahkah Bapak Ibu memperhatikan sebuah gedung pencakar langit? Pernahkah bertanya mengapa gedung setinggi itu bisa berdiri tegak kokoh menahan terpaan angin kencang dan guncangan gempa? Apakah karena cat dindingnya yang indah? Apakah karena hiasan lampunya yang mewah? Bukan, Bapak Ibu. Gedung itu berdiri kokoh karena ada pondasi yang ditanam dalam-dalam, dan ada pilar-pilar yang dihitung secara presisi, dan ada desain arsitektur yang dirancang secara sistematis sebelum batu pertama diletakkan. Nah, sekarang bayangkan jika seseorang mencoba membangun rumah tanpa denah dan rencana yang jelas. Dia langsung menumpuk bata secara acak, memasang atap tanpa tiang penyangga, dan mengecat dinding sebelum semennya kering. Apa yang akan terjadi? Ya, rubuh. Bangunan itu akan rubuh menghantam penghuninya sendiri. Bapak Ibu, sadar atau tidak, banyak dari kita ketika berdakwah justru berlaku seperti tukang bangunan yang tidak pakai cetak biru tadi. Kita berdiri bicara tanpa persiapan terstruktur, bicaranya melantur dan tidak ada kerangka yang jelas. Bagaimana mungkin kita ingin membangun peradaban dan memperkuat iman jemaah jika arsitektur dakwah yang kita sampaikan sendiri rapuh dan berantakan? Hadirin yang dirahmati Allah, dakwah yang sistematis adalah arsitektur pemikiran. Jika kita mengumpamakan dakwah sebagai sebuah bangunan Islam, maka ada 4 struktur utama yang harus kita susun secara rapih. Yang pertama yaitu pondasi. Pondasi di sini adalah tauhid dan niat yang lurus. Pondasi tidak terlihat dari luar, tapi ia menentukan seberapa tinggi bangunan bisa berdiri. Dalam dakwah, pondasi kita adalah kemurnian akidah dan keikhlasan niat. Tanpa pondasi ini, seindah apapun retorika kita, berdakwah hanya akan menjadi panggung kesombongan yang mudah runtuh oleh pujian dan celaan manusia. Lalu kemudian yang kedua ada tiang penyangga, yaitu dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sebuah bangunan butuh tiang yang presisi. Dalam materi dakwah, tiang penyangga itu adalah dalil yang sahih dan pemahaman yang lurus. Bicaralah dengan ilmu, bukan hanya emosi. Jangan sampai bangunan dakwah kita roboh hanya karena disanggah oleh riwayat-riwayat palsu atau penafsiran subjektif tanpa dasar. Kemudian yang ketiga ada dinding dan atap, sistematika penyampaian atau outline. Dinding dan atap adalah bagian yang melindungi penghuninya dari panas dan hujan. Ini adalah struktur materi dakwah kita, yaitu ada pendahuluan sebagai pintu masuk yang ramah. Kemudian isi utama sebagai ruang diskusi yang nyaman dan solutif. Kemudian yang terakhir penutup sebagai alat pelindung yang memberi kepastian dan amalan konkret. Poin yang keempat adalah pintu, jendela, dan interior, yaitu pengertian di sini adalah bahasa dan metode. Bagaimana cara kita menyampaikan? Gunakan bahasa yang mudah dipahami, analogi yang relevan, dan keteladanan akhlak. Bahasa yang indah adalah jendela yang membiarkan cahaya Islam masuk ke dalam hati jamaah tanpa paksaan. Sahabat-sahabat penyebar kebaikan,
Islam adalah bangunan yang indah, namun keindahan Islam bisa menutupi jika kita menghadirkannya dalam kerangka yang berantakan. Ingatlah sebuah kaidah penting, kebaikan yang tidak terstruktur dengan baik akan dengan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Maka mulai hari ini, jadilah arsitek dakwah yang profesional. Ketika materi dakwah kita susun secara sistematis, kita bukan hanya sedang menyampaikan kata-kata, kita sedang membangun benteng keimanan di dalam jiwa setiap manusia yang mendengarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjadi pembangun kebaikan yang tangguh. Hamdallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.